Ada yang belum baca? Jadi hari ini adalah kuliah ke-10, yaitu tentang risk communication. Jadi risk communication itu artinya komunikasi risiko adalah sebuah bentuk komunikasi yang berfokus pada usaha menciptakan pemahaman rasional akan sebuah risiko. Ya. Dalam praktik berupa pesan kesehatan publik atas risiko kesehatan dan bahaya lingkungan. Jadi risk communication itu adalah pesan kesehatan publik. Komunikasi risiko ialah pertukaran informasi, bisa berbentuk nasihat dan pendapat mengenai risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko secara real time antara para ahli, tokoh masyarakat atau pejabat dan orang-orang yang berisiko khususnya. Tapi juga bisa yang tidak berisiko, tapi khususnya ditujukan yang berisiko. Komunikasi risiko seringkali tertukar dengan komunikasi krisis. Perbedaan terbesarnya ialah komunikasi risiko dilakukan sebelum ancaman bahaya, saat terjadi tanggap darurat krisis, dan sesudah ancaman bahaya. Adapun komunikasi krisis dijalankan khusus saat krisis tanggap darurat bahaya bencana yang sedang terjadi. Itu perbedaannya. Komunikasi krisis dengan komunikasi risiko. Komunikasi risiko itu adalah sesudah, sebelum, dan ya. Kalau krisis itu pada saat terjadinya darurat bahaya bencana. Konteks dan tujuan komunikasi risiko itu biasanya disingkat KR. Dan komunikasi krisis KK disingkat KK. Sangat berbeda tujuannya. Tujuan krisis risiko umumnya terkait dengan penyampaian informasi mengenai perkembangan risiko yang dilakukan secara rutin, berkala, dan jangka panjang. Sedangkan tujuan dari komunikasi krisis umumnya terkait dengan penyampaian informasi yang bersifat darurat, emergensi, dan berisi komponen yang sangat dinamis, perlu ditangani sesegera mungkin. Dulu di Depkes itu ada pusat krisis, ya. Jadi menangani masalah krisis yang harus segera ditangani sesegera mungkin. Seperti kemarin itu COVID-19 itu komunikasi krisis. Dari sini ada pertanyaan. Sudah baca ya, jangan sampai belum baca. Kalau belum baca, kuliah tak berhentikan terus Anda tak suruh baca. Jadi kalau Anda dikasih PowerPoint sebelumnya, Anda harus baca. Baca tidak sekali dua kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena apa?
Poin-poin ini Anda baca 3 kali, 4 kali, mungkin Anda baru mengerti. Apalagi kalau belum pernah baca, kemudian sekarang saya jelaskan, Anda bisa nggak ngerti, nggak bertanya. Padahal sekolah itu seperti Anda pergi ke pasar swalayan. Anda belanja barang, Anda sudah bayar. Anda sudah membayar saya ngajar Anda. Yang cerdas, yang dapat hasil harusnya Anda. Ya, itu pesan saya dari pertama kuliah itu, Anda harus aktif. Karena yang mengambil hasil itu Anda. Anda membeli bahan, saya kasih bahan ini, tapi Anda nggak Anda tengok, nggak Anda periksa. Sifat dari kejadian yang dihadapi, komunikasi risiko menangani suatu kejadian atau kondisi yang diperkirakan dapat terjadi. Sehingga masih bersifat potensi dan memiliki tingkat probabilitas tertentu. Jadi komunikasi risiko itu bisa belum terjadi. Bisa nasihat, bisa informasi, bisa antisipasi. Sebaliknya, komunikasi krisis menangani hal yang saat ini sedang terjadi atau bersifat aktual dan mendesak. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ujian ini saya keluarkan nanti apa bedanya? Komunikasi risiko dengan komunikasi krisis. Komunikasi krisis itu sudah terjadi, mendesak harus segera ditangani. Krisis. Nah, waktu yang tersedia untuk mencari solusi. Solusi terkait dengan komunikasi krisis harus dilakukan sesegera mungkin. Karena apa? Karena itu mendadak bahaya. Waktu yang tersedia sangat sempit. Juga pengambil keputusan tidak akan sempat untuk menjalankan model pemecahan yang bersifat harus membangun konsensus terlebih dahulu yang bisa kolaboratif serta interaktif, terutama dengan komunitas yang terkena pengaruh krisis. Karena konteks dan sifat kejadian yang ditangani sangat berbeda antara komunikasi krisis dan komunikasi risiko, praktisi manajemen risiko perlu menyiapkan langkah-langkah yang berbeda dalam melaksanakan komunikasi kritis dan komunikasi risiko. Jadi manajemennya berbeda antara manajemen krisis dengan manajemen risiko. Nah, kemarin sudah ya pelajaran tentang apa itu risiko, apa itu manajemen. Jadi kalau risiko itu adalah masih bahayanya ini potensial, masih potensi belum terjadi. Nah, nanti Anda di dalam, kalau di antara Anda sedang memilih peminatan kesehatan kerja K3, maka Anda akan mendalami potensial hazard dan risk ini. Apa itu potensial hazard? Ada berapa macam potensial hazard? Apa itu risiko? Potensial hazard itu ada fisik, ada kimia, ada sosial, ya, ada psikologi. Kemudian risiko, risiko kemarin juga ada ukurannya ya. Risiko berat, risiko ringan, risiko sedang.
Apa itu komunikasi risiko? Kita ulangi lagi ya. Komunikasi risiko adalah proses interaktif pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, institusi. Ini berurusan dengan risiko, peristiwa atau konsekuensi masa depan yang pasti yang dapat berdampak buruk pada individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Tujuan dari komunikasi risiko adalah untuk membantu orang memahami dan mengelola risiko. Ini melibatkan pengiriman pesan tentang risiko dan manajemen risiko ke audiens yang berbeda seperti media, masyarakat umum, karyawan, dan klien. Komunikasi risiko adalah proses kompleks yang membutuhkan penggunaan saluran dan strategi yang berbeda. Itu harus memperhitungkan kebutuhan audiens yang berbeda dan tanggung jawab pengirim. Misalnya akan terjadi banjir bandang, letusan letusan gunung berapi. Itu adalah komunikasi risiko. Tapi kalau sudah sedang meletus mendadak, itu komunikasi krisis. Ya, kritis atau krisis. Mengapa ini penting? Tujuan utama dari komunikasi risiko adalah untuk membantu orang memahami risiko dan membuat keputusan tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan properti mereka. Jadi untuk pengamanan dirinya. Nah, sekarang kalau Anda belum mengikuti K3, apa bedanya potensial hazard dengan risiko? Contohnya gampang, saya kasih contoh ya. Kalau ada sungai besar, ada buaya, ya, kemudian di situ ada orang mandi. Coba, kalau ada kejadian situasi kondisi seperti itu, apa yang dikatakan potensial hazard? Coba bisa jawab. Salah nggak apa-apa, nanti dibetulin. Ada sungai besar, ada buaya, ada orang mancing, ada orang main di pinggir kali. Coba, mana yang potensial hazard, mana yang risiko? Ayo dijawab. Naura, siapa bisa jawab? Jawab salah nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apa, tapi Nasifah, ada Nasifah Muntas? Nggak apa-apa. Iya, Pak. Nasifah Muntas. Coba apa yang potensial hazardnya apa tadi? Apa risikonya? Salah nggak apa, dicoba. Sekolah memang sebelumnya nggak tahu, tapi setelah kejadian ini Anda tahu mana yang bahaya, mana yang risiko. Potensial hazard. Muhammad Gali, ada Muhammad Gali. Makanya Bapak. dibaca. Sebelumnya dibaca ya. Kalau pertanyaan kita bisa jawab. Dimas Erlangga ada Dimas? Ayo. Nafa Naura dan Nafa Naura. Kok saya sebutin satu-satu nggak ada yang berbunyi? Ayo digunakan pikirannya. Akalnya dipakai.
Desma, ada Desma? Ada, Pak. Apa coba Desma? Apa potensial hasratnya, apa risikonya? Sebentar, Pak. Ya, apa coba? Siti Nurhasana. Ayo, Siti Nurhasana. Riko Mala. Masa nggak ada yang bisa mereka-reka? Potensial hazardnya keberadaan buaya di sungai, bukan Pak? Ya, terus? Kalau resikonya, kalau misalkan orang itu mancing, terus buayanya itu bisa aja nyerang orang itu, Pak. Itu resikonya. Siapa ini yang jawab ini? Namanya? Nazmanur, Nazmanur, Pak. Kenapa? Siapa? Nazma, Pak. Oh, Nasmanur Rizky lah. Ya, Ya, ada ya dari SMK ya. iya betul, Pak. Ya, jadi Anda itu betul. Jadi potensial hasratnya itu adalah buaya. Bisa buaya yang apa? Orang yang digigit. Itu resiko. Atau kalau itu sungai ada buaya, ada orang mancing, bisa juga sungai yang alirannya deras itu potensial bahaya. Kondisi sungai yang licin itu potensial bahaya. Resikonya adalah yang mancing kepleset, yang mancing terbawa arus, itu risiko. Ya, udah tahu ya. Yang lain ngerti ya toh? Nuru Sofi bisa paham dari Nasmanur tadi? Iya, paham, Pak. Ngerti. Nah, sekarang kalau ngerti, Anda bikin contoh kejadian kondisi yang ada bahaya dan risikonya. Ayo, kalau udah ngerti, siapa tadi itu? Nurul Sofi, ayo, bikin contoh. Anda juga SMK, analisis kesehatan. Ayo, harus cerdas. Nurul Sofi. Coba cari kondisi, situasi, dua hal, yang satu sebagai potensial hasad, potensial bahaya, satunya risiko. Nurul Sofi. Kalau yang lain, Irsan, Yanuar, Mutiara, Iya, Pak. siapa ini? Siapa ini? Mutiara, Pak. Mutiara. Ayo Mutiara apa coba? Ini mungkin, Pak, apa namanya, di jalan raya, Kasih. terus kita mau nyebrang. Kayak mobil Ya, kendaraan yang ada di jalan raya itu hazardnya, terus resikonya kita bisa tertabrak. ya jadi jalan raya yang jalannya kencang, ya. Kemudian ada orang menyeberang, potensial hasardnya adalah kendaraan yang berjalan cepat. Iya, Pak. Risikonya orang tertabrak, ya. Iya, Pak. Nah, udah jelas ya. Ini siapa ini? Siapa ini? Mutiara, Pak. Mutiara. Coba yang lain, kasih contoh yang lain. Riko Malasari. Hadir, Pak. Riko Malasari. Iya, Pak. Apa coba kasih contoh? Mungkin Apa lantai risiko? licin ya, Pak. Ya, Jadi tuh kalau misalkan lantainya licin, orang lewat kalau misalkan ini potensi hazardnya tuh kepleset gitu, Pak. ya, tapi jangan lantai ya. Risiko hasad itu, potensial hasad itu mematikan. Kalau kepleset di apa di rumah ya nggak, risikonya nggak apa-apa. Risikonya kan ada ukurannya. Ada high, ada sedang, ada rendah. Ya.
Kalau buaya kan resikonya mati digigit. Kalau arus bisa terbawa arus. Kalau licin di Kali Mahakam, Kali Brantas, Kali Solo bisa tenggelam terjatuh ya. Kasih contoh yang yang lebih hebat lagi bahayanya. Pak, Itu malah. Ya, siapa ini? Desma, Pak. Desma. Ayo Iya. coba Desma Yuwanka. Iya, mungkin itu Pak, kalau ada kabel yang kulitnya kekelupas gitu, terus kita kalau megang dalam keadaan tangan basah itu bisa kesetrum Pak, terus bisa nyebabin kebakaran juga. Ya itu kan Anda kan lihat kan di depan rumah Anda kan kabel-kabel bergelantungan kan. Ya, ya Desma. Pak, Kemudian kalau kesangkut mobil kemudian bisa terkelupas dan patah gelantung ke tanah ya. ya Pak. Nah, itu potensial bahayanya adalah kabel yang putus, tegangan tinggi, kemudian orang yang lewat tuh risiko. Coba kalau di kondisi di hutan, contohnya hutan itu ada potensial bahayanya apa, risikonya apa? Hutan sekarang. Itu Pak mungkin kayak ada hewan buas. Siapa ini? Siti Nur Hasanah Pak. Nur Hasanah. Ya, ya Nur. Ya mungkin, jadi kalau di hutan kan masih ada hewan buas kayak harimau atau macan gitu Pak. Jadi nanti bisa diterkam. Itu potensial bahayanya Pak. Sama risikonya. Jadi kita Di bisa kondisi di hutan itu harimau. Jadi harimau, macan dan singa itu adalah potensial hazard. hazardnya ya. Resikonya kita bisa diterkam Risikonya Pak. diterkam. Orang yang seorang mencari kayu terkam. Itu risiko Ya, diterkam harimau. hewan buas. Iya Pak. Atau digigit Apalagi ular. ayo, contoh lagi. Banyak contohnya lagi. Ya, contoh lagi. Itu adalah bahaya fisik. Digigit itu kan fisik. Ada bahaya yang lain. Ada bahaya sosial, ada yang psikologis, ada bahaya kimia. Coba yang bahaya kimia apa coba? Yang bahaya sosial apa? Ya udah ya, kalau Anda pada saat ngambil peminatan K3 itu diperdalam ya. Kemarin risiko ada ukurannya kan? Ada high, ada sedang, ada rendah ya. Yang dalam tabel kemarin ya. Ya, kita teruskan. Ada 3 tujuan utama komunikasi risiko. Pertama, untuk memberikan informasi yang dapat digunakan orang untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang cara melindungi diri dari bahaya. Tujuan pertama itu. Tujuan kedua untuk mengurangi tingkat ketakutan dan kecemasan yang mungkin dirasakan orang tentang potensi bahaya itu. Jadi komunikasi risiko itu untuk mengurangi tingkat ketakutan, kecemasan. Kemudian yang ketiga untuk membangun kepercayaan antar organisasi, antar orang bahwa bisa menangani potensi bahaya dan mengurangi risiko. Itu adalah tujuan dari komunikasi risiko. Nah, komunikasi risiko adalah
bagian penting dari manajemen darurat dan inisiasi kesehatan masyarakat. Ini juga merupakan alat yang berharga untuk bisnis pemerintah dan organisasi lain ketika mereka perlu berbagi informasi tentang risiko dengan karyawannya, dengan pelanggannya, atau masyarakat umum. Jadi manajemen darurat, manajemen risiko ini adalah alat yang berharga dalam bisnis pemerintah. Prinsip komunikasi risiko. Untuk mengkomunikasikan risiko secara efektif kepada pemangku kepentingan yang relevan dalam bisnis. Penting untuk mengetahui prinsip-prinsip risiko. Prinsip-prinsip sebagai berikut. Ya, kenali pemeriksa atau klien. Kalau kita melalui media komunikasi seperti TV, radio. Pertama, mengenali pemirsa, mengenai audiens. Mengetahui audiens sangat penting untuk komunikasi risiko. Tanpa memahami audiens, sulit untuk menentukan cara terbaik untuk mengemukakan, mengkomunikasikan risiko dan manfaat. Kemudian harus sederhana, tidak rumit ya. Saat mengkomunikasikan risiko penting untuk menjaga agar pesan tetap sederhana. Semakin kompleks pesannya, semakin besar kemungkinan audiens tidak akan mengerti atau bingung dengan informasi tersebut. Jadi bahasanya harus bahasa masyarakat, bahasa sederhana, singkat, tegas ya. Kalau rumit informasinya bertele-tele, misal COVID-19, apa tuh COVID-19? Bagaimana penularannya? Harus apa? Oh, pakai masker. Pakai masker. Kapan cuci tangan? Sederhana mungkin. Pesan harus jelas. Pesan ambigu itu banyak persepsi. Ambigu, membingungkan. Dapat menyebabkan kesalahpahaman yang mengakibatkan peningkatan kecemasan atau ketakutan. Jadi maksudnya untuk mengurangi ketakutan, kecemasan, karena salah informasi, COVID-19 mematikan dan menular dengan cepat. Seperti takut-takuti, maka dia akan sebaliknya dari tujuan komunikasi risiko. Ingin mengurangi kecemasan dan ketakutan, justru menambah kecemasan dan ketakutan. Dulu saya pernah pengalaman cacar ya. Mencegah dan memberantas cacar. Cacar dapat dicegah dengan imunisasi. Tapi rakyat itu takut. Kemudian bahwa imunisasi itu adalah untuk mati penyakit. Akhirnya orang nggak melakukan imunisasi, malah dia sembunyi di rumah, nggak pernah keluar. Yang sakit tidak dilaporkan. Bertambah cemas dan bertambah takut. Harus jujur. Kejujuran sangat penting dalam komunikasi risiko. Misinformasi atau menahan informasi dan mengikis kepercayaan dan kredibilitas. Yang penting untuk komunikasi risiko yang efektif
pastikan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang Anda miliki dan sampaikan pesan Anda secara langsung. Kalau nggak secara langsung melalui orang lain bisa dibelok-belokkan, salah menyampaikan misinformasi. Dengarkan pemirsa atau klien Anda. Komunikasi risiko adalah proses dua arah. Two-way communication. Pesan untuk mendengarkan audiens dan memahami kekhawatiran mereka. Hanya dengan demikian komunikasi risiko sangat efektif dan dapat terjadi dengan baik dan efisien. Sekarang komunikasi krisis. Beberapa ahli mengatakan bahwa komunikasi krisis adalah proses yang berkelanjutan antara kalau perusahaan dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan makna bersama antar kelompok, masyarakat, dan lembaga untuk tujuan mempersiapkan dan mengurangi, membatasi dan menanggapi ancaman serta bahaya. Ini kalau terhadap perusahaan, terhadap lembaga. Komunikasi krisis dapat didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis. Jadi seperti tidak jauh dari sistem informasi. Tahapan dan model komunikasi krisis sebagai berikut. Nah, ini ya. Tahap krisis, model manajemen krisis, model komunikasi krisis. Dari prakrisis, krisis, pasca krisis. Coba Putri Naswa. Ada Putri Naswa? Ada, Pak. Putri Naswa. Baca, Putri Naswa. Ada, Pak. Ya, baca. Pelan-pelan ya. Tahap krisis, prakrisis. Model manajemen krisis. Sinyal detection. Ini terus ya ke kanan. Ayo baca. Iya, Pak. Tahap krisis, prakrisis, model manajemen krisis, signal detection, prevention, preparation, model komunikasi krisis, membentuk pengetahuan tentang krisis atau lebih bersifat internal, menyamakan persepsi di antara anggota organisasi. Tahap krisis, model manajemen krisis, mengetahui peristiwa-peristiwa pemicu dan respons damage containment. Model komunikasi krisis, memengaruhi persepsi publik tentang krisis, persepsi tentang organisasi dan segala upaya organisasi mengatasi krisis atau initial response dan corrective dan reaction. Tahap krisis, pasca krisis, model manajemen krisis, recovery, learning, follow up informasi dengan publik, kerjasama untuk investigasi, berupaya kembali normal. Model komunikasi krisis, memulihkan reputasi dan mengembalikan reputasi yang sempat hilang akibat krisis atau evaluation. Sudah, Pak. Terus. Nah, terus. Baca terus. Naswa. Strategi komunikasi krisis. Yang pertama, punya tim komunikasi. Kedua, kontak media massa. 3, fakta-fakta. 4, konferensi pers berkala. 5, tidak menutup informasi. 6, hati-hati menyampaikan informasi. 7, komunikasi reputasi. 8, satu suara. 9, komunikasi empati. 10, banyak saluran komunikasi. Oke ya. Itu strateginya komunikasi. Pelaksanaan komunikasi risiko cukup masuk dalam tahapan komunikasi siklus proses manajemen risiko yang standar, berkala dan memiliki prosedur baku, termasuk pelaporan risiko yang dihadapi oleh organisasi, baik kepada regulator atau kepada pemangku kepentingan lain terkait.
Jadi komunikasi risiko itu adalah tahapan komunikasi siklus proses manajemen risiko. Kemarin ada kan kuliah yang kedua itu tentang manajemen risiko. Kuliah yang pertama tentang apa itu risiko, ya. Jadi komunikasi krisis bagian dari siklus manajemen risiko. Nah, manajemen itu secara umum ada perencanaan, ada aktualisasi, ada evaluasi, ada kontrol di dalam melakukan kegiatan. Nah, ini bila kita merujuk ya pada SNI ISO 31000 jelas tahapan proses komunikasi risiko itu secara eksplisit ditekankan sebagai bagian kritikal dari keseluruhan proses manajemen risiko suatu organisasi. Sebaliknya, pelaksanaan komunikasi krisis membutuhkan gerak cepat dalam mengambil keputusan karena keterlambatan komunikasi dapat membuat kerusakan yang jauh lebih parah bagi organisasi. Atau risikonya pada masyarakat atau publik lebih besar karena harus dilakukan penyelesaian secara gerak cepat. Kenapa? Karena komunikasi krisis itu adalah untuk mengatasi suatu bencana-bencana yang terjadi. Kalau komunikasi risiko adalah yang belum atau masih diperkirakan terjadi risiko. Nah, sudah 1 jam ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, yang 40 menit Anda baca sendiri ya. Tetapi kelas ini tolong diulangi lagi, memantapkan judul yang Anda pilih. Apakah sudah benar-benar judul makalah yang akan Anda pilih sudah Anda setujui? Kemudian kalau sudah nanti Anda kirim ke WA saya komentari nanti malam atau besok saya kembalikan. Sekarang diskusikan ya. Dan sisa yang kuliah ini baca sendiri, harusnya sudah Anda baca ya. Kalau saya baca terus-menerus malah nggak selesai. Masih ada berapa ini? Masih ada 8 PowerPoint ya. Nah, silakan. Sekarang yang mimpin siapa? Saya minta ketua kelas mimpin atau boleh diwakili yang lain memimpin diskusi kelas ini untuk membahas judul makalah yang dipilih, judul tugas. Sehingga nanti saya akan bisa, kalau memang sudah mantap, Anda teruskan, kalau enggak akan saya ganti. Sudah, Agung Araf bisa memimpin? Atau saya tugasi ya. Sekarang yang perempuan, yang mimpin sekarang, model perempuan. Ya, pemimpin perempuan. Coba siapa perempuan yang memimpin diskusi kelas ini? Untuk bicara masalah judul makalah dan meneliti benar dan tidaknya kemantapan judul itu. Siapa coba? Atau saya tunjuk? Atau sukarela dulu, perempuan yang muncul, memimpin. Pemimpin perempuan ganti. Halo? Ayo yang perempuan maju, berarti pemimpin. Dan Araf aja, Araf ini udah berkali-kali mimpin nih. Agung Arafi, coba yang lain. Halo? Halo, sukarela dulu perempuan. Halo? Jadi kalau Anda mimpin itu nanti dapat poin-poin ya, penilaian juga. Ayo siapa?
Atau saya tunjuk, Anda berlatih supaya cerdas, berani menguatkan pendapat, berani menyimpulkan, berani memimpin, berani mengorganisir. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Mungkin boleh dijelasin dulu, Pak, konsep pimpinnya ini seperti apa, karena mungkin memimpinnya teman-teman begini. juga belum paham. Anda, siapa ini yang tanya ini? Siapa? Pak, Trikomala, Pak. Triko Malak. Memimpin ini adalah Anda ya memimpin, kemudian menanyakan kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Judul yang akan ditulis dalam tugas ini apa? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 menjelaskan. Judulnya adalah ini, dan suruh menjelaskan mengapa pilih judul ini gitu. Berkaitan dengan kesehatan global. Berikutnya udah menjelaskan, boleh bertanya temannya. Untuk kelompok 2, judulnya apa? Apa sudah tepat? Sesuai dengan mata kuliah kesehatan global. Karena kalau nggak tepat nanti saya ganti. Tapi kalau bisa menjelaskan, misalnya, walaupun sudah Anda tulis, ya, misalnya Anda pilih, coba contohnya apa? Coba, Trikomala, Anda apa contohnya? Judul Anda. Punya saya itu tentang krisis kesehatan global terhadap stabilitas ekonomi, Pak. Pengaruh krisis kesehatan terhadap stabilitas ekonomi, Pak. Nah, misalnya ya, itu umum itu, terlampau luas ekonomi dan yang pendek saja. Penyakit tidak menular merupakan penyakit tidak menular. Itu aja. Nah, ini kenapa penyakit tidak menular itu adalah saat ini menjadi masalah kesehatan dan merupakan penyebab kematian utama. Yaitu itu kan penyakit jantung, darah tinggi, ya, kolesterol itu kan sangat besar dampaknya terhadap kesehatan dan semua orang terkena, tidak hanya orang Indonesia, tapi penyakit tidak menular saat ini adalah merupakan masalah kesehatan global. Contohnya itu, kalau Anda tidak menular. Contohnya bencana, musibah, kemudian terjadi penyakit yang mendadak, penyakit baru timbul karena banjir, karena perubahan iklim, ya, itu saat ini terjadi dan merupakan masalah kesehatan yang menimpa banyak negara. Misalnya lagi, perubahan iklim, panas di mana-mana menimbulkan kesehatan global. Perubahan iklim, apalagi perang, boleh perang. Perang itu juga memberikan dampak terhadap kesehatan global, mengerikan. Itu contohnya. Jadi nanti yang memimpin itu ditanya pada kelompok ini, memilih ini apa dasarnya? Apa kaitannya dengan kesehatan global? Itu ketua apa? Diskusi ini. Nah, nanti kalau udah itu, nanti sampaikan pada saya judulnya, nanti saya koreksi. Jadi sekarang pemantapan Anda memilih judul. Kalau kurang tepat nanti saya ganti ya. Nggak apa-apa. Pimpin, tinggal berapa menit ya? 30 menit ini. Tak kasih bonus untuk diskusi bersama supaya Anda cerdas. Memimpin, berdiskusi, mengambil kesimpulan, tukar pikiran. Nanti hasilnya kirimkan Pak WA ya. Sudah saya absen tadi. Oke? Jadi sekarang memimpin adalah siapa tadi yang tanya tadi ya?
Siapa tadi barusan yang bertanya ya? Halo? Triko Mala atau siapa tadi barusan? Halo? Tri, Pak. Siapa? Tri Komala, Pak. Triko Mala, pimpin ya. Triko Mala. Oke, Orangnya ngilang, Pak. Keluar, Pak. keluar. Oke, mana nih kok keluar? Mungkin jaringan Siapa kali, lagi? Pak. Yang perempuan, coba. Kami pilih perempuan yang memimpin. Siapa? Mutiara, bisa Mutiara? Mutiara. Iya, Kok Pak. nggak berani memimpin? Berani mimpin, ayo. Berani mimpin, nanti jadi presiden perempuan. Mutiara, ya. Kalau enggak, saya serahkan pada Arafi lagi. Bisa Arafi, pimpin Arafi? Bisa, Pak. Ya, pimpin Agung Arafi. Namanya Agung ya besar ya. Agung Arafi sesuai dengan kemampuannya. Agung Arafi, pimpin ya. Baik, Hasilnya Pak. nanti sampaikan pada saya pakai WA. Oke, Baik, Pak. sampai ketemu minggu depan ya. Silakan. Agung, silakan Agung. Oke, Buka. Pak. Kawan-kawan, mari kita diskusi kelas tentang pemantapan judul tugas dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mulai kelompok 1 menyampaikan judulnya dan latar belakang pemilihan judul mengapa. Dan ada kaitannya dengan kesehatan global. Begitu ya, Agung? Silakan, Baik, Pak. Agung. Anda yang cerdas ya. Baik, teman-teman semua. Ini, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menggantikan Pak Hadi untuk memimpin, untuk membahas judul dari materi yang akan dipresentasikan. Eh, Pertama, gue mau ngomongin kelompok 1 nih, ada yang mau dirubah nggak? Kelompok 1 siapa ya? Gung, lo kan kelompok 1, Gung. Iya, lupa gue. Satu, Gung. Nah, Iya, mungkin Gung, lupa ingatan lah, Gung. kelompok 2 dulu kali ya. Kelompok 2 ada yang mau dirubah nggak? Nggak ada, Gung. Tetap itu gizi buruk. Jibur, oke. Kelompok 3, Enggak, tetap dampak ya. perubahan iklim. Kelompok 4, Enggak diubah. kelompok 5 juga enggak. Mungkin diperkecil aja nanti. Oke, kelompok 6, Sipa, Jasmine. Lanjut. Oke. Terus kelompok 7, Mas Kauzi sama Mas Kurnia. Oke, next dulu kali ya. Kelompok 8, Nela Putri. Mau diubah nggak judulnya? Enggak, Enggak. Kelompok 9, Hana Alifah. enggak, Gung. Lanjut. Jadi berarti dari semua kelompok nggak ada yang dirubah ya judulnya ya. Pak, Ya udah. Asap tuh.
Mungkin gue mau ngingetin lagi di sini tugasnya dibikin dua ya. Yang pertama itu PPT, yang kedua makalah. Nah untuk makalahnya itu nanti lu ngumpulinya 1 minggu sebelum UAS. Oke? Iya, Gung. Makasih, Gung. Iya weh. Ya ganteng. Mas, kelompok 7 udah siap, Mas. Oke, Mas Kozi. Berarti nggak ada yang mau dirubah ya Mas ya? Judulnya ya Mas ya? Ya, nggak dirubah. Itu aja, Mas. Makasih, Mas. Makasih Mas Kozi.